Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas penggunaan R di dalam association rules di data mining. Topik yang kita bicarakan, yang pertama kita akan lihat hal yang berkaitan dengan asosiasi polanya. Kemudian yang akan jadi topik pembicaraan kita adalah di algoritma a priori. Ini yang menjadi pokok pembicaraan kita dalam video ini, bahwa dalam satu transaksi di dalam database yang kita ingin lakukan adalah mencari pola hubungan antara satu item data di dalam satu database transaksi dengan item data yang lain. Nah, algoritma untuk mencari item frekuen atau item yang berulang dari berbagai jenis data itu dapat diterapkan pada data yang bersifat numerik atau yang jenis datanya adalah numerik dan yang sifatnya kategorial. Algoritma yang dikenal secara luas dan sebagai yang merupakan dasar dari pembahasan ini adalah algoritma a priori dan algoritma lain, yaitu if-v-growth. Kita lihat dulu yang pertama, kita akan bicara apa sebetulnya itu asosiasi dan pattern. Dan kebanyakan penerapannya ini kita bicara pada market basket. Kita lihat pattern dan pattern discovery atau bagaimana pola dan bagaimana pencarian pola itu. Ada tiga hal yang akan kita bicarakan terkait dengan pola. Kita bicara pattern and pattern discovery. Itu yang pertama itu adalah frequent item set. Yang diinginkan adalah bahwa item yang kita akan cari di dalam satu dataset atau database transaksi adalah item-item yang ada perulangan padanya. Jadi kalau satu item barang itu hanya satu kali dia beli, misalnya dalam 1000 transaksi yang terjadi, item A hanya sekali saja dibeli, maka dia tidak disebut dengan frequent karena tidak berulang. Yang minimal 2 kali kita sebut. Yang berikutnya apa sebetulnya? Kita akan lihat frequent subsequence. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang frequent, mengerti frequent di substruktur. Substructure. Oke. Ya. Ketiga pola frequent itu, jadi frequent item setnya, perhatikan item setnya yang berulang, kemudian berulang dalam urutannya, kemudian dalam strukturnya. Kita akan lihat nanti penjelasannya lebih lanjut dalam video ini, insyaallah. Kita lihat yang pertama terkait dengan frequent item. Apa sebetulnya frequent item itu?
frequent item itu pembicaraan awalnya di dalam analisis keranjang atau market basket analysis. Jadi kalau kita lihat orang berbelanja di mall itu menggunakan keranjang. Kenapa analisis ini muncul? Sebenarnya karena menggunakan keranjang, orang belanja menggunakan keranjang, semua barang-barang bawaannya itu belanjaannya dimasukkan dalam keranjang. Atau kalau kita beli di online, kita lihat di situ di kolom atasnya atau di mana itu ada gambar keranjang. Setiap kita belanja masuk di situ, setiap belanja masuk di situ, dimasukkan dalam satu item. Nah, di dalam keranjang itu akan diidentifikasi barang-barang mana yang sering terjadi berulang-ulang. Itu yang kita mau lihat. Makanya disebut market basket analysis, analisis basket. Nah, dalam suatu toko misalnya seperti saya kira Anda paham, ada Amazon, kalau yang sekarang itu lagi trennya seperti Lazada, kemudian Blibli, kemudian Shopee dan seterusnya. Itu kan transaksinya itu sangat tinggi sekali. Dalam satu hari itu bisa 100 ribuan transaksi yang terjadi. Dan kita kalau data-data tersebut kita bisa lihat perilaku dari konsumen di dalam berbelanja. Jadi bagaimana mereka melakukan transaksi di Lazada misalnya, ini menyebut merek apa-apa, dalam satu e-commerce tertentu misalnya, itu kita akan lihat konsumen A kalau membeli sesuatu, sebetulnya apa kesukaannya dia, itu bisa masuk di dalam hal tersebut. Apa yang menjadi kesukaan dari konsumen tersebut, sehingga dalam memberikan promosi itu kan lebih mudah bagi si pemilik toko online. Nah, itu guna analisis itu. Analisis ini kita sebut dengan analisis basket. Nah, dan himpunan dari item-item yang berada di dalam satu basket atau basket manapun, kita akan nyatakan sebagai variabel dan dia punya batasan threshold, threshold support. Ada punya batasannya. Ini kapan kita katakan ini memiliki support? Sebenarnya kita yang kita bahas di slide teorinya, kita lihat ada dua nilai yang kita gunakan, yaitu support dan confidence. Itu support, berapa peluangnya orang itu membeli barang A dan juga membeli barang B. Itu yang dikatakan support. Ya, jika jumlah dari, kalau kita menghitung misalnya himpunan item tertentu yang tampil dalam semua basket itu tidak kurang dari himpunan batasan yang kita maksudkan, maka kita katakan bahwa item set itu merupakan frekuensi item set, atau kita katakan satu cukup, dua perulangan kita katakan cukup. Itu yang kaitannya dengan item set. Ada ketentuan-ketentuan yang kita maksudkan. Jadi katakanlah begini, kalau suatu item set kita sebutkan dengan K item set, nah, namanya kita sebut K item set. Nah, jika K tadi itu di dalam item set itu, maksudnya dalam satu keranjang itu atau dalam satu struk belanjaan itu memuat K, jadi ada sekian item. Misalnya satu kali belanja seseorang itu belanja 20 barang. Itu namanya K item set. Jadi 20 itu K item set. Dia membeli 20 buah barang. Nah, K ini harus tidak boleh nol. Perhatikan syaratnya itu jumlah belanjaan, bukan lucu kan. Kalau orang datang di mall belanja, tidak ada yang dibeli kan bukan belanja namanya. Jadi kalau kita bicara belanja, transaksi berarti ada yang dibeli. Jadi dia K-nya itu tidak boleh. Jadi belanjaan isi keranjang itu tidak boleh kosong. Isi keranjang tidak boleh kosong, dan dia harus sifatnya integer. Itu syaratnya, harus kita secara matematik harus integer. Ya kan, ada beli misalnya saya mau beli tisu WC itu misalnya
udah setengah senti saja, satu senti saja, kan tidak boleh. Kita harus beli 1, 2 dan seterusnya. Nah, supportnya kalau kita nilai dua nilai yang ada di dalam dua ukuran, jadi ada dua ukuran dalam item set itu, ada namanya support dan confidence. Nah, kita punya confidence, okay. Kita katakan support, jadi nilai suatu, jadi support, jumlah support. Jadi kita bicara jumlahnya ya. Sebelum kita menghitung berapa persen supportnya, kita lihat jumlah support, jadi jumlah item atau jumlah barang. Kalau kita bicara support, jumlah barang yang dibeli, yang seseorang itu membeli A dan B. Jadi kalau dia beli barang A, juga beli barang B. Nah, berapa jumlah barang yang dibeli seseorang itu A dan B? Selalu ada dua barang tersebut. Jadi jumlah support dari item set kita nyatakan sebagai, jadi kalau kita bicara tentang yang kedua adalah support count. Itu kita nyatakan sebagai, cara ngitungnya secara matematik biasa sebetulnya, dari X. X ini adalah keranjangnya, berapa support count-nya, dan count attack set. Oke. Dan ini harus minimal dari jumlah yang kita inginkan, yang kita tetapkan. Nah, tujuan dari selanjutnya kita akan melakukan pencarian terkait dengan misalnya satu item X dikatakan tertutup. Jadi kita bicara tentang algoritma ini, kita bicara tentang matematik secara penuh. Jadi item set saya katakan begini, kita punya item set X, kita sebut X. Itu dikatakan dia tertutup di dalam dataset S. Nah, ya, himpunan tertutup dalam himpunan data S dengan syarat-syarat tertentu. Nanti dibaca di teorinya, kita akan dengan syarat tertentu. Kita tidak akan bahas lebih luas di sini terkait dengan hal tersebut, nanti dibahas di teorinya. Yang kedua, kita akan bicara setelah frequent item, kita lihat di frequent subsequent. Frequent sequence itu dulu yang pertama. Frequent sequence itu adalah daftar dari elemen-elemen yang terurut. Jadi kalau kita berikan penjelasannya, jadi ada frequent sequence. Sequence itu adalah barisan. Kita katakan bahwa daftar elemen yang terurut, di mana setiap elemen memuat paling sedikit satu kejadian. Paling sedikit satu kejadian. Itu namanya sequence. Jadi misalnya begini. Ada 20 transaksi. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, di video sebelumnya terkait dengan pembahasan mining frequent, kita akan lihat ada 4 transaksi yang ada A, B, C, D. Silakan dilihat kembali videonya. Nah, kita akan daftarkan semua belanjaan yang ada dari keempat transaksi tersebut. Katakanlah transaksinya itu memuat barang A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kita akan daftarkan dulu
maka daftar dari belanjaan itu yang satu elemen saja, kurang dari satu, berarti kan sequence-nya itu paling sedikit satu, kita sebut dengan frequent sequence. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, adapun untuk frequent subsequent, kita kasih contohnya, misalnya urutan belanja yang terekam dari customer tertentu dalam keranjang belanjaan layanan belanja yang dilakukannya secara sequence, dikatakan sebagai sequence. Jadi urutannya, jadi belanja 1, 2, 3, 4, 5, 6 oleh seorang customer. Nah, setiap item yang dibelinya itu merupakan kajian dari satu item, dan semua yang dibeli oleh customer tersebut dalam satu kali shopping, dalam satu kali berbelanja, itu nyatakan sebagai satu elemen dalam satu transaksi. Itu subsequence. Jadi elemen yang di dalam satu transaksi, dalam satu item. Jadi misalnya ada, dia belanja hari ini, barang yang dibelinya A, B, C, D, maka A itu adalah subsequence. Atau kita lihat misalnya kunjungan ke satu website, misalnya kita mengunjungi, jadi history dari kunjungan kita ke website tertentu, maka kita akan lihat sebagai sebuah sequence. Jadi kita mengunjungi, perhatikan, mengunjungi misalnya website Uin Alauddin, www-nya kita, maka www-nya itu dianggap sebagai sequence. Nah, setiap halaman yang kita buka itu sebagai kejadian atau item. Itu yang disebut dengan ketika kita mengunjungi. Ketika kita mengunjungi itu halaman-halamannya, maka kita sebut dengan subsequence. Yang berikutnya adalah kita lihat ke yang ketiga, substruktur. Kita lihat dulu substruktur. Bayangkan teori graf. Di situ Anda akan mengerti apa yang dimaksud dengan substruktur. Misalnya di halaman web, kita punya halaman web yang paling akarnya itu, perhatikan di linknya nanti ada cabang-cabang di bawahnya, dia ada sub-halaman, itu kan paling atas yang kita sebut akar, kemudian cabang duanya itu kita sebut sebagai cabangnya, maka kita sebut sebagai substruktur. Itu secara sederhananya begitu. Nah, yang berikutnya kita lihat, sebelum kita bicarakan ini, bagaimana sebetulnya nanti penggunaan algoritma ini, kita akan lihat secara satu-satu. Relasi atau aturan discovery, hubungan yang terjadi atau pencarian aturan itu. Association rule, sebagaimana silakan dirujuk ke video sebelumnya terkait dengan association rule. Itu rumus confidence-nya sama rumus supportnya. Kita akan lihat yang pertama terkait dengan algoritma a priori. Bagaimana penggunaannya di R. Jadi kita akan lihat bagaimana
Oke, kita mulai lihat dulu. Oke. Algoritma a priori. Oke. Kita bersihkan dulu layarnya. Kita perintah clean dari work space-nya kita dan memorinya, biar perintahnya adalah remove list. Jadi kita di memori kita hilangkan dulu sama dengan ls. Oke. Kita hilangkan, kita jalankan ini, run. Ini tidak ada lagi daftar, clean workspace. Jadi tunggu hasil. Kemudian ini GC ini agak lambat, dimaklumi komputernya ini. Oke, kita tunggu hasilnya, jangan lambat. Oke, udah. Lalu kemudian kita coba baca datanya, data yang akan kita gunakan. Ini ada dataset yang disiapkan. Jadi saya sebut dengan tabel, kemudian data CSV dalam kurung, saya copy datanya dari sini. Oke, ini tempat datanya saya copy. Datanya namanya item set 001. Saya paste di sini. Panjang sekali. Kita rubah modelnya menjadi balik, lupa semuanya. Oke. Oke, datanya item set. Kita periksa dulu nama filenya, item set 001 set 001. Oke, satu lagi 2 kosongnya, titik CSV, CSV. Oke. Udah, kita jalankan dan dia perintahnya betul atau tidak. Oke, saya kira tidak ada masalah, semua berjalan normal. Kita coba tampilkan datanya, tabel. Bentuk datanya seperti apa? Perhatikan tabel datanya dalam bentuk tabel. Perhatikan ada judulnya X1, X1.1, X0, X0.1, X1, X2. Ini judul kolomnya. Datanya itu adalah data 11. Transaksi pertama, transaksi kedua ada 0, ada 1. Jadi, maksudnya 0 ada ini, 1 tidak ada, 1 ada, 0 tidak ada. Kita robah ke dalam bentuk matriks.
kita sebutkan tabel. Saya sebutkan tabel supaya tidak berulang nanti bingung. Boleh Anda sebutkan yang lain. Saya format as matrix. Mana yang matriksnya? Yaitu yang tabel sebelumnya. Oke. Kemudian saya jalankan, kita konversi dia menjadi oke. Selesai. Kita cek bagaimana perubahan datanya. Kita ketik lagi tbl, maka perhatikan perubahan datanya masih tetap X11, tapi tadi perhatikan perubahannya di sini. Tadi adalah nomor urut 1, 2, 3, sekarang dia adalah 1 koma, tapi masih ada judul kolomnya. Nah, sekarang selanjutnya kita hilangkan judul kolomnya dari tabel ini. Jadi kolom name-nya menghilangkan. Jadi ini kita kasih catatan mengkonversi data frame ke data matrix. Ke data matrix. Oke. Kemudian kita rubah nama kolomnya, kolom names dari tabel ini kita jadikan dia sebagai null. Huruf besar semua, harus huruf besar semua, null. Ini adalah menghilangkan judul kolom. Oke. Kita lihat, kita akses kolom names. Oke. Selesai. Kita cek, kita ketik tabel. Perhatikan data tabel yang ini adalah data terakhir ya, yang tabel yang di baris yang ke-22. Kita akses lagi, kita lihat perbedaan hasilnya. Perhatikan. Nah, sekarang judul kolomnya tadi, perhatikan di atas, judul kolomnya X1 ini menjadi judul kolom 1. Jadi jadinya adalah matriks, benar-benar matriks. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita set tabel ini kita sebut sebagai data items supaya mudah kita mengingatnya. Kita katakan tabel yang kita punya ini sebagai item set. Item set. Jadi kita definisikan dia sebagai item set. TBL itu sebagai item set. Okay. Item. Oke. Kita jalankan. Okay. Mendefinisikan tabel matriks data menjadi item set. Oke. Mengganti namanya tentunya item set. Jadi kita ganti nama, tentunya mengganti nama dari tabel tadi itu menjadi TBL menjadi item set. Lalu kemudian kita definisikan isinya, itemsnya. Jadi belanjaannya. Item set itulah kumpulan dari item-item, satu struk belanjaan gitu. Kemudian kita definisikan isinya, itemsnya. Itu kita buat dalam bentuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini items yang kita punya. Oke. Kita jalankan. Kita cek dulu tadi yang item setnya apakah sama dengan sebelumnya dengan tabel. Oke, jadi sama ya. Oke, karena hanya mendefinisikan nama, mengganti namanya saja. Kemudian item set apa hasilnya? Kita lihat untuk memudahkan kita mengerti. Item set kita punya 1, 2 items, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya item gitu 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita sebut dengan item. Kemudian yang kedua kita definisikan minimum supportnya. Minimum support kita katakan, perhatikan minimum supportnya adalah 22, 0,22 dikali dengan jumlah barisnya in row dari item set 22% dikali dengan, nanti kita lihat sebentar apa hasilnya. Oke. Selesai.
Sorry, ini seharusnya kita ketik di sini biar mudah kita selesaikan. Oke, mudah perbaiki ketika terjadi kesalahan. Kita cek. Sorry. Kita lihat minimum support itu apa isinya. Oke, kita jalankan. Jadi ada, jadi minimum supportnya adalah 1,76. 1,76. Oke, sekarang kita bergerak kita sudah siapkan datanya. Nanti data ini kita baca dengan menggunakan algoritma a priori. Kita lihat. Oke. Ini algoritmanya adalah a priori. Dan kita membangkitkan frekuen item set dari data set inputan. Set input dengan support tertentu. Tertentu tadi sudah kita tentukan dari atas, yaitu minimum supportnya yang kita hasilkan 1,76 atau 0,2% dikali dengan jumlah barisnya. Jadi kita bangkitkan item, berapa kejadiannya dulu, kita akan membangkitkan dulu. Inputannya apa, yang kita butuhkan apa saja untuk dapat bekerja dengan baik dari algoritma ini. Kita butuh data, formatnya matriks, data atau matriks. Yang kedua, kita butuh base itemsnya dalam bentuk vektor. Itu yang kita sebutkan itemsnya tadi ini itemsnya dalam bentuk vektor. C ini adalah mendefinisikan vektor, membangkitkan data dalam bentuk vektor. Kemudian yang berikutnya, inputan yang berikutnya yang kita butuhkan adalah minimum support. Ini tipe datanya adalah float. Perhatikan yang pertama, data yang kita butuhkan. Inputan pertama kita butuh data, formatnya adalah matriks. Saya tuliskan di sini format matriks. Kemudian base itemnya kita formatnya adalah vektor. Kemudian di sini formatnya adalah float atau real. Dalam bahasa matematikanya adalah real. Yang berikutnya kita butuh parameter. Selanjutnya kita lihat bagaimana algoritma itu kita pindahkan dari algoritma a priori menjadi sebuah program di R. Kita sebutkan fungsinya sebagai a priori. Saya sebut sebagai a priori. Kita ini function data, jadi itu inputannya base items, kemudian minimum support, kemudian kita butuh parameter sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Lihat dulu yang pertama. Sebentar. Definisi yang pertama, kita butuh F, yaitu kita initial kandidat, set, initial kandidat set dari data, kemudian base item. Jadi dua himpunan ini kita akan oke.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya C itu list, daftar dari hasil yang pertama. Oke. Yang berikutnya adalah C dari hash yang pertama, dari baris pertama di. Kita lihat. Mencari find frequent item set. Frequent item set didasarkan pada kandidatnya F, kemudian base item set 1 kemudian minimum support. Oke. Kemudian len for datanya, len for data kita punya dapatkan dataset, ukuran datasetnya. Kita lihat ukuran datasetnya. Nah, dibaca dulu ukuran datasetnya berapa. Mari kita untuk K-nya minimum supportnya, K-nya jumlahnya 2. Jadi kita bicara count-nya, jadi disebut frekuensi itu kalau dia terdiri dari 2. Kemudian kita datanya dia ketika kosong is empty. Apa yang empty? Kalau C-nya koma K kurang 1 itu kosong. Apa yang dilakukannya? Kalau jika tidak kosong, jadi ini tanda seru. Tidak, jika tidak kosong, C, K kurang 1 itu pasangan C. Jadi C data di atas itu C kurang 1 itu tidak kosong. K-nya dikurang 1 tidak kosong. Maka kerjakan ini. F, tampilkan datanya item ke K. Rumusnya adalah a priori generate C dibangkitkan K kurang 1 kalau dia tidak kosong. Nah, jika panjangnya panjang dari F itu sama dengan K, 2, maka kerjakan, maka F K increase support count, naikkan perhitungan countnya, perhitungan supportnya dari F K koma data. Kalau dia tidak sama, kerjakan C K. Kalau dia tidak sama, cari frequent item set
Oke, dasarnya F dari item set dari kandidat sebelumnya dari F, kemudian base item setnya, kemudian K-nya, lalu minimum support. Itu kalau F-nya, panjang F-nya tidak sama dengan K-nya. Also, tidak maka selesaikan break. Syarat di while-nya, kalau tadi F tidak kosong, kerjakan FK-nya. Kalau FK-nya ini, kalau dia ternyata kosong, maka yang dikerjakan, perhatikan di FK-nya ini, di FK. Kalau di sini kosong, maka yang dikerjakan adalah bagian ini. Dengan syarat ini, kalau panjangnya ini maka kerjakan ini. Kalau ternyata ini kondisinya kosong, maka yang dikerjakan adalah K kurang dari K, jadi K plus 1. Lalu kemudian cetak C nya, hasilnya adalah ini. Kita coba jalankan apakah kita lihat. Oke, ada error. Kita cek dulu satu-satu. Errornya di function data base items minimum support. Kita cek dulu satu-satu, kita lihat dulu. Oke. Kita akan ganti semua data yang ada di sini, nama database-nya apa. Nah, sekarang kita copy, kita coba dengan data yang ada, apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Karena kita punya data tadi di atas adalah dataset kita sebut dengan yang harus matriks ya, adalah item set. Yang matriks itu kita punya menjadi item set. Oke, kita punya item set. Saya simpan di sini menjadi item set. Oke. Item set. Oke. Base itemsnya, sekarang kita punya base item. Itemnya adalah items. Base itemnya kita sebut dengan item. Saya sebut dengan items. Oke. Minimum supportnya adalah minimum support. Jadi ini minimum supportnya saya gantikan di sini. Ini saya oke. Parameternya kita nyatakan dengan 0 saja. Oke. Lalu kita copy ini, kita jalankan, kira-kira apa jadinya. Oke, masih error, tapi yang pertama perhatikan. Oke, sejalan sampai kandidat database setnya simbol if lens. Saya copy di sini, kasih di sini, kemudian oke.
minimum support. Oke, ini datasetnya. Kita lihat lagi. Hasilnya seperti apa. Oke, kita ganti ini. Item set, minimum support. Ya, oke. Yang berikutnya, oke, kita cek. Oke, semua tidak masalah. Kita lanjutkan ke yang bagian kedua, bagaimana kita a priori membangkitkan data a priori. Ini tadi adalah algoritmanya. Sekarang bagaimana kita membangkitkan a priori. Oke, generate. Kita function itu c, k. Nanti konsisten dari atas tadi c, k. Kemudian ck. Yang pertama ck dulu adalah c dari data indeks k, kolom semua baris untuk tanpa kolom. C indeks K. Yang kedua kita definisikan F nya, kita nyatakan 0. Kemudian panjang datanya, jumlah baris dari CK. Kondisinya adalah jika IDX dalam sequence n baris CK maka J kolomnya JDX kita sebutkan IDX plus 1. Kerjakan ini. Kemudian while ketika IDX nya besar kecil dari JDX kecil dari JDX dan JDX kecil sama dengan panjang barisnya, length. Apa yang dilakukan? Maka kerjakan A adalah CK dari baris IDX untuk semua kolom, lalu B nya itu adalah CK itu baris JDX dari semua kolom. Jadi baris JDX dari semua kolom.
jika dari ini bahasa Indonesia, if K sama dengan 1. Jadi kalau K nya sama dengan 1, dan identik dengan syarat dia identik dari A, itu indeks dari A 1 sampai dengan K dikurang 1, B, indeks B 1 sampai dengan K kurang 1, maka kerjakan A, B sebagai if else dari A plus B, 1,0 if jika tidak perlu di apa namanya, ditelusuri, jika tidak perlu melakukan pemangkasan, maka kita CK, AB, K kerjakan F. Jadi buat data F dan gabungkan dia berdasarkan baris R-bind, gabungkan berdasarkan baris dari F dan AB, gabungkan jadi satu. Also print memangkas atau runit. JDX plus 1. Oke, syarat yang berikutnya, jika panjangnya lens dari F C bind, gabungkan kolom F, rep dengan perulangan 0, dimensi dari F untuk indeks 1, kolom pertama. Berikan nama baris row name untuk F itu dengan 0. Kemudian return F, cetak F. Oke. Kita simpan dulu.
algoritma a priori. Oke. Oke, yang berikutnya perlu kita buat adalah apakah perlu peringkasan atau tidak. Lihat dulu kita algoritma peringkasannya. Kita sebut dengan tadi kan ada fungsi peringkasan di atas need prune. Kita katakan need, kita buat fungsinya need prune atau perlu peringkasan atau tidak. Nama fungsinya adalah need prune. Fungsinya adalah ck, ab, k. Oke, isi dari fungsi itu akan menghitung ck itu apa. Ck adalah gabungan dari baris dari ck, ab. Yang kedua adalah menghitung panjang dari dimensi ck untuk indeks pertama. Lalu untuk idx in which dalam keadaan a, b besar 0, dalam keadaan a besar 0, maka temporary simpan sebagai temporary a sementara ab. Kemudian yang kedua temporary dari a dx itu kita nyatakan sebagai 0 untuk i dx dalam barisan. Fungsi panjangnya tadi banyaknya data ada dalam satu data yang kita sebutkan sebelumnya. Maka jika identical term, ck idx, itu baris idx dan semua kolom, hentikan. Oke, dihentikan. Jika idx sama dengan length, pastikan true. True-nya cukup besar. Silinder itu false. Oke, selesai untuk prune-nya. Apakah perlu kita melakukan peringkasan terhadap data atau tidak. Algoritma berikutnya adalah bagaimana kita menaikkan support count. Jadi meningkatkan support count. Jadi increase support count. Fungsinya adalah fungsi dari support count fk data. Isi fungsinya adalah lebar untuk f adalah jumlah kolom dari fk. Lebarnya untuk data f nya kita menghitungnya jumlah kolom dari fk. Hal yang dihitung yang kedua adalah panjang untuk f, yaitu jumlah baris dari fk. Rumus yang ketiga, panjang untuk
D-nya adalah jumlah baris dari data. Jadi panjang datanya kita lihat dari len untuk data, panjang untuk datanya adalah jumlah baris dari data. Nah, dari tiga informasi itu, untuk keadaan IDX dalam barisan sequence untuk len for D untuk JDX dalam barisan panjang untuk F jika identikal FK indeks dari JDX, tidak termasuk lebar 4F itu lebar dari 4F, FK JDX, tidak termasuk dengan W lebar untuk F dikali dengan data dalam IDX untuk semua kolom, maka kerjakan FK indeks JDX, lebar untuk F dihitung dengan FK JDX lebar untuk F plus 1. Oke, plus 1. Kemudian cetak FK. Fungsi yang berikutnya adalah kita fungsi tadi ada isEmpty, maka kita definisikan ada fungsi isEmpty. Ini kita definisikan fungsinya di bawah, isEmpty. Nah, fungsinya isEmpty, fungsinya adalah function ck, k. Isi fungsinya adalah isi fungsinya adalah return if cetak jika if else n row ck dari indeks k besar dari 0, false, true. Fungsi yang berikutnya adalah membaca datanya. Get, fungsi get data set size. Fungsinya, functionsnya ada data. Isi fungsinya adalah return cetak n row data. Fungsi yang berikutnya kita initial kandidat T set. Oke, nama fungsinya adalah initial kandidat set. Isi fungsinya adalah
data, koma base item. Yang isi fungsinya adalah daftar list dari cbind, hasil diagnosis dari lens, dari base item, koma fungsi apply dari data, koma 2, koma sum. Itu yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya, bentar, ada kesalahan. Initial candidate set function data base item init candidate set function data base items, kemudian list cbind diagnosis lens dari base item, koma apply, koma data sum. Oke. Cukup belum? Oke. Function base items. Oke. Fungsi yang berikutnya adalah mencari frekuensi item. Membuat fungsi find frequent item set. Oke. Kita lihat function. Di sini ada fk, base items, kemudian k, kemudian min, support. Isi fungsinya adalah data yang dari fk index k. Yang kedua adalah cetak data, koma dimensi dari data, minimum support, koma. Oke. Yang terakhir adalah kita menghitung. Jadi kita coba jalankan semua dulu apakah ada kesalahan dalam pengetikan. Oke. Kita lihat fungsi pertama a priori-nya dulu. Fungsi a priori-nya oke. Kemudian a priori generate-nya tak ada masalah. Kemudian perlu pemangkasan atau tidak, oke. Kemudian menaikkan support, oke. Ini salah ketik, harusnya 2 supaya sesuai dengan di atas. Support, oke. Kemudian is empty, oke. Ukuran datanya, ini ada kesalahan, harusnya get, oke. Get support data. Kemudian initial candidate set, kemudian mencari frequency set. Selesai. Sekarang kita terapkan di data sebelumnya kita tahu. Kita tulis frequent item set,
kita terapkan nama fungsinya a priori. Kemudian data kita tadi adalah item set. Perhatikan data kita tadi yang pertama kita buat di sini, ini namanya item set. Ini item set nih. Oke. Di sini item set, item set. Dia dua, ada S-nya. Kemudian item. Ingat sesuai dengan tulisannya yang di fungsi kita yang pertama, ini fungsi itu datanya, base itemsnya, minimum supportnya, dan parameternya. Nah, kita punya datanya lah item set, kemudian base itemsnya adalah items, lalu kemudian minimum supportnya, minimum sub kita sebut dengan minimum support. Perhatikan, kita lihat tulisannya di atas, minimum support. Oke, dia lengkap berarti minimum support. Oke, dan minimum support kita jalankan. Oke, tidak ditemukan error dalam find frequency item set. Cannot find frequent item set. Find frequent item set. Kita lihat dulu dalam fungsi di sini tadi, paling pertama, find frequent item set. Find frequent item set. Kita lihat penulisannya, minimum support, base items, data. Oke, kita lihat di a priori item set, find frequent item set. Apakah dia 1 S-nya atau 2 S-nya? Find frequent item set. Ini tidak sinkron berarti. Find frequent item set. Oh, di atas itu find frequent item set. S berarti ini kita hilangkan S-nya. Oke. Kita jalankan dulu semuanya. Oke. Kita jalankan. Oh, masih juga keliru. Error in find frequent item set. F base item 1 minimum support. Yang di masalahnya adalah di minimum support. Sini F base. Pilih checklist. Apa masalahnya? Base items 1 minimum support. C find frequent item set. Item set. Oke. Kita cek dulu. Oke. Kesalahan pada penitikan. Oke. Kita ulangi. Tulisan di bawah apakah betul frequent item set? Oke. Sekarang kita lihat. Masih salah. Multi argument return not permitted in return data frequent item set. Return data. Oke. Frequent ya, masalahnya data. Kemudian data dim data 2 minimum sub. Oke. Kesalahan di tanpa kolom. Oke. Harusnya minus sebagai baris kolom. Oke. Kita lihat lagi dari awal. Kita kerjakan. Oke. Yang kedua, oke. Increasing support, SMT, gallery size, misalkan set, frekuensi set. Sekarang kita lihat. Oke, masih ada get data size. Could not find function get data size. Oke, kita lihat get data set size. Tadi kita tuliskan get data size, get data set. Oke,
Oke, di sini adalah huruf besar. Mana get data size? Mana? Oke, huruf besar. Jadi harus sesuai dulu semua fungsinya, penulisan karakternya sampai sesuai. Kita lihat apakah masih ada yang error. Oke, kita jalankan. Oh, masih ada. Length 0. Item set. Item minimum support is empty CK kurang 1. Error while is empty. Is empty CK kurang 1 FK a priori gain CK kurang 1 if length sama dengan CK kurang 1. Is empty. Get dataset size. Length for data. Okay, length for data. Oke, kita lihat kembali masalahnya. Oke, kita cetak. Oke. Nah, kita perlu datanya adalah hasil pencariannya. Ini semua himpunan data yang diperoleh. Demikian untuk penerapan dari algoritma a priori ke dalam R. Untuk penerapannya di dunia nyata, di data real, nanti kita akan berikan pada tutorial tersendiri terkait dengan algoritma a priori. Kira demikian untuk filenya nanti diupload di. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami lebih lanjut dari penggunaan algoritma ini, kita lihat dataset yang kita punya dari item set 001. Kalau kita cetak bentuknya seperti ini, ada kolom dan ada baris. Kolom ini menandakan variabelnya, ini menandakan adalah transaksi ke. Barisnya adalah transaksi ke. Maka pasangan-pasangan yang mungkin, perhatikan untuk transaksi pertama kita punya pasangan 1, 2, 5. Transaksi kedua kita punya 2 dengan 4. Transaksi C itu yang ketiga. Transaksi ketiga kita punya 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita jalankan program ini, maka dia akan dihitung mana data yang pertama dulu, yang sendiri. Misalnya satu variabel pertama, kolom pertama itu berapa kali kejadian, kolom kedua berapa kali kejadian, kolom tiga berapa kejadian, dan kemudian yang berpasangan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Dan kita lihat, kita jalankan hasilnya. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita lihat hasil dari program ini. Untuk yang pertama dulu, untuk yang sendiri dulu, 1121. Ini untuk item 1 itu muncul sebanyak 6 kali. Kita periksa. Kemudian yang 2 itu 7 kali, 3 itu 6 kali, kemudian 4 itu 2 kali, 5 itu 2 kali. Kita lihat di data yang kita punya, kalau kita cetak data asalnya 1 itu muncul berapa kali. Nah, kita hitung di sini dari 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ada 5 kali muncul. Nah, kemudian untuk yang item 2 itu ada 7 kali muncul. Kita lihat 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang 6 itu ada berapa kali? 6. Untuk yang variabel ketiga itu 6 kali. Kita perhatikan di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu untuk yang sendiri. Sekarang kita lihat yang berpasangan dengan 2 dengan yang lainnya. Yang berpasangan 1, 1, 1, 2 dan seterusnya. Kita lihat ini ada 4 kali kejadian. Kita akan buat berpasangan yang 1 dengan 2. 1 dengan 2 kita lihat ini 1 dengan 2 muncul berapa kali? 1 dengan 2 kali 2, 3, 4. 4 kali muncul. 1 dengan